Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Julfa Kaulatunisa. Saya perwakilan dari SMP Negeri 3 Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai asal-usul kota Majalengka. Kota Majalengka adalah kota yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Kota ini dijuluki dengan kota angin. Ya, konon katanya angin di Majalengka berhembus lebih kencang dibanding daerah lain. Sebagaimana daerah lain, kota Majalengka juga mempunyai kisah asal-usul mengapa kota ini diberi nama Kota Majalengka. Pada zaman dahulu, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Panyidagan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik bernama Ratu Sindangkasih. Ada juga yang menyebutnya Ratu Ayu Rambut Kasih. Selain memiliki paras yang sangat cantik dan rupawan, ratu juga memiliki ilmu lahir dan batin. Dia bisa meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Seluruh rakyat Panyidagan hidup damai dan aman. Selama masa pemerintahannya, Ratu Sindangkasih didampingi para senopati yang mahir dalam bidang kesejahteraan dan keamanan rakyat. Pada suatu hari, Ratu mengadakan sebuah pertemuan yang diadakan di pendopo dan dihadiri oleh seluruh senopati dan seluruh rakyat kerajaan. Ratu berkata, "Para senopati dan rakyatku, sebentar lagi kerajaan akan mendapat cobaan. Maka dari itu, lindungilah seluruh rakyat dan tenangkan hati mereka. Tapi jika ada utusan dari kerajaan lain yang ingin bekerja sama, terimalah dengan baik. Mengerti?" Para senopati serempak menjawab, "Mengerti, Yang Mulia." Ratu Sindangkasih melanjutkan perkataannya, "Kita akan kedatangan tamu berbadan tegap dan cakap. Namun ia akan mendatangkan bencana untuk kerajaan, bukan untuk rakyat. Ketika kerajaan terlepas dari tangan kita, rakyat akan berubah keyakinan dan kepercayaan. Sekian nasihat dariku, kalian boleh pergi meninggalkan pertemuan ini dan lanjutkan tugas kalian masing-masing dengan baik." Seluruh senopati dan rakyat kerajaan percaya akan perkataan sang ratu. Ki Gedeng Cigobang, Ki Gedeng Mardapa, dan Ki Gedeng Kulur bertugas untuk berjaga di perbatasan. Mereka pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka mendirikan sebuah pondok penjagaan yang dimana di sana mereka bisa mengawasi penjuru-penjuru kerajaan. Hingga suatu hari ketika mereka sedang asyik berbincang, mereka melihat seorang pria sedang menyeberangi sungai menuju pintu masuk kerajaan. "Hei kamu yang di sana, siapa namamu? Berani-beraninya kamu masuk ke sini tanpa izin dari kami." Pria tersebut tidak menghiraukan senopati. Ia terus berlari. Senopati itu marah, kemudian mengejar pria tersebut. Namun tiba-tiba pria tersebut menghilang tanpa jejak. Akhirnya ketiga senopati tersebut memutuskan untuk kembali ke kerajaan Panyidagan. Ternyata pria tersebut adalah Pangeran Muhammad. Ia berasal dari kerajaan Cirebon dan diutus oleh Sinuhun Jati Cirebon untuk meminta buah maja karena rakyat Cirebon sedang terkena wabah penyakit. Sedangkan di sisi lain, ketiga senopati tersebut dipergoki oleh sang ratu. Kemudian Ratu Sindangkasih bertanya, "Mengapa kalian di sini?
bukannya menjaga di perbatasan. Ketiga senopati tersebut kompak menjawab, ampun yang mulia, di perbatasan hamba melihat seorang pria menyeberangi sungai. Namun ketika dihampiri, pria tersebut menghilang tanpa jejak yang mulia. Ratu Sinangkasih kembali berkata, aku tidak percaya. Segera kembali dan tangkap pria itu. Kalian tidak boleh kembali sebelum pria tersebut tertangkap. Ketiga senopati tersebut kembali ke sana. Mereka menyusuri penjuru-penjuru kerajaan. Jerih payah mereka terbayarkan. Pangeran Muhammad ditemukan di sebuah perkebunan tempat peristirahatannya. Kemudian mereka mengepung dan menangkap Pangeran Muhammad. Lalu dibawa ke kerajaan. Baru sampai di halaman kerajaan, Ratu Sinangkasih sudah keluar terlebih dahulu. Kemudian ia berkata kepada ketiga senopati tersebut, lepaskan dia dan biarkan ia beristirahat. Perlakukan dia seperti kalian memperlakukan tamu-tamu kita sebelumnya. Ki Gedeng Cigobang kembali ke pendopo. Ia menyuruh Pangeran Muhammad untuk beristirahat dan mandi terlebih dahulu sebelum menghadap sang ratu. Sedangkan Ki Gedeng Kulur dan Ki Gedeng Mardapa menyiapkan makanan dan minuman untuk Pangeran Muhammad. Setelah Pangeran Muhammad selesai beristirahat, ia menuju ke kerajaan. Ternyata Ratu Sinangkasih diam-diam memperhatikan Pangeran Muhammad di balik jendela. Sesampainya Pangeran Muhammad di kerajaan, Ratu Sinangkasih bertanya, hei pemuda, siapa namamu? Dari mana engkau berasal? Berani-beraninya engkau masuk ke sini. Ampun yang mulia, hamba berasal dari Cirebon. Hamba diutus untuk meminta buah maja karena rakyat di Cirebon sedang terkena wabah penyakit. Ratu kembali bertanya, apakah hanya itu permintaanmu? Pangeran Muhammad kembali menjawab, betul yang mulia, hanya itu permintaan hamba. Aku akan mengabulkannya, tapi ada satu syarat. Pangeran Muhammad bertanya, apa syaratnya yang mulia? Syaratnya cukup mudah. Aku ingin memiliki keturunan untuk meneruskan kerajaanku. Hanya kamulah yang pantas menjadi pasanganku. Apakah kamu bersedia? Pangeran Muhammad menjawab, ampuni hamba yang mulia, tapi hamba sudah menikah. Lagi pula dalam agama hamba, mencintai orang yang sudah beristri itu tidak baik yang mulia. Mendengar jawaban Pangeran Muhammad, sang ratu murka. Tangkap dia, aku tidak mau buah maja dimilikinya. Buah maja tidak akan dibawa ke Cirebon. Aku akan menghancurkan kebun maja hingga ke akar-akarnya. Ratu masuk ke kerajaan dengan keadaan marah. Kemudian langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar di mana-mana. Hujan turun dengan deras. Kemudian keesokan harinya langit berubah menjadi cerah. Seluruh masyarakat Panyidagan melaksanakan aktivitasnya seperti semula. Namun ada yang aneh. Kerajaan dan Ratu Sinangkasih menghilang. Kebun maja yang luas dan hijau pun menghilang tanpa jejak. Majane langka, majane langka, majane langka. Itulah apa yang dikatakan seluruh rakyat Panyidagan. Sejak saat itu muncullah istilah Majalengka yang akhirnya diubah menjadi Majalengka. Itulah kisah mengenai asal-usul mengapa kota ini diberi nama Kota Majalengka.